Halo, selamat malam waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Amerika. Kembali kita akan ini udah ada Mbak Ratri. Mana dia? Saya yang bingung. Mbak Ratri sudah saya invite juga. Semoga segera bisa join. Dan dalam proses untuk Mbak Ratri bisa kirim request untuk gabung di video. Nggak ada suaranya ya? Halo? Dengeran nggak sekarang? Ya, coba sekarang. Mbak Ratri udah saya accept invitation-nya. Unable to join. Coba kita ulangi lagi. Go with Mbak Ratri. Tes. Oke, kedengeran suaranya? Sip. Jelas banget. Sorry ya. Iya, ini main-main kayak sebenarnya buat remaja sih. Oke. Generasi milenial. Oh ya, Mbak Ratri masih dalam proses koneksi. Oke, sekarang udah bagus. Dengeran nggak, Mbak? Tes. Oke, suaranya udah lancar. Tadi masih keputus-putus. Oke, sip. Ya, tadi sinyalnya kayaknya lagi Sekarang sudah. ini. Mari. Ya, apa kabar Mbak Ratri? Jauh sih ya. Time zone-nya jauh. Dinginan. Udah mulai Gimana, dingin. sehat Mas Farid? Alhamdulillah, yang penting sehat Iya. semuanya. Udah mulai lagi banyak virus di sini. Flu-nya juga berat, walaupun apa namanya COVID Ya. udah dianggap biasa ya. Tapi malah kasus-kasus flu itu banyak. Ya, variannya berubah. Iya, ya itu mungkin tetap aja ada pengaruhnya ke imunitas ya. Jadi walaupun walaupun cuma flu biasa, flu tahunan, tapi tetap aja malah efeknya itu lumayan sekarang ini. Ada yang meninggal malah cuma karena flu. Apalagi lama ini pemulihannya lama jadinya ya. Walaupun bukan COVID tapi pengaruh banget sama fisik kita ya. Ya. Di Indonesia juga udah aman kan, udah nggak ada lagi omongan tentang COVID. Ya hampir semua saya perhatikan udah agak ini ya longgar ya, udah cenderung cuek gitu. Tapi tetap kalau lihat beritanya ada penambahan ini kasus infeksi COVID. Nanti Desember katanya puncaknya diperkirakan dengan masuknya varian baru ini. Kita siap-siap aja. Iya, tahun baru ya. Iya sama biasanya. Udah mulai dibuka festival segala macam. Wah, ini semuanya tuh euforia ya. Ketemu orang lah segala rupa. Emang kalau untuk urusan seneng-seneng manusia itu nggak bisa tahan. Harus ada. Nggak bisa dicegah gitu. Iya. Ketemu orang ya, makhluk sosial ya susah lah ya. Iya, di rumah terus gimana mau ini. Apalagi memang kerasa banget dampaknya ya, tinggal terus terisolasi itu. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan bisa kontrol lah. Ya. Iya. Nggak usah lockdownan lagi lah. Gitu. Iya, moga-moga kita udah bisa sepenuhnya ngatasin ya. Tapi untuk vaksin semuanya udah ini kan, udah berjalan lancar. Ya walaupun belum ini ya, belum bisa dibilang merata ya, tapi
paling tidak lah usaha pemerintah cukup cukup keras ya. Tapi sempat kita kan di Jakarta kemarin ada kekosongan vaksin tuh. Sempat ini juga bulan kemarin kalau nggak salah deh. Oh ya. Sekarang saya lihat kayak di tempat tinggal saya di daerah Rawamangun udah mulai lagi tuh digalakkan vaksin booster 1, booster 2. Jadi ya baguslah ini antisipasinya ya. Memang itu membantu banget, kalau enggak ya Iya. walaupun mau herd immunity ya Indonesia udah mungkin ya, itu kan strateginya 2 tuh, herd immunity sama vaksinasi. Indonesia kan disorot banget ini, di satu sisi dari sisi ekonomi agak ditahan-tahan, dari segi kesehatan juga ditahan-tahan, jadi ketemu di tengah-tengah itu Indonesia itu, makanya dari yang tadinya paling banyak korbannya ya nomor 2 terbanyak kalau nggak salah, terus bisa lama-lama ditekan. Nah, itu dengan vaksinasi dan memang herd immunity akhirnya. Itu percaya itu. Iya, oke lah. Nanti kita juga masukin deh obrolan tentang COVID ini. Sip, ya. Apa yang bisa saya bantu kita diskusikan. Saya senang banget dapat undangan dari Let's Talk ini. Udah lama kita nggak ngobrol. Salam Mbak Ira ya. Ini duo maut ini. Mas Farid, Mbak Ira, dan si kecil Ale yang selalu ikut. Senang saya ikut ini. Iya, oke, makasih ya. Titip salam juga buat Mbak Mas Tony sama Malika dan Ayana yang ada di sini. Ya, baiklah. Selamat datang untuk semua yang sudah bergabung dengan Saturday Night with Let's Talk. Ini memang acaranya seperti SNL ala-ala Amerika ya, obrolan santai, tapi juga ada nyelekitnya, ada sarkasnya, ada nyinyirnya, ada kritisnya, ada fun-nya ya, tentang berbagai isu yang dihubungkan dengan topik tentang gender, tentang perempuan, tentang feminisme, tentang seksualitas, seperti itu. Dan kali ini di edisi ke-47 ya, kita akan secara khusus membahas atau ngobrolin ya, mungkin jangan membahas lah kayak aja, ngobrolin tentang, bahkan kalau di SNL itu istilahnya memang show ya, mengangkat tema ini di show kita, yaitu tentang topik apa yang sedang terjadi secara global yang kita sebut dengan global politik. Nanti kita juga akan tahu valid nggak sih istilah global politik ini, acceptable nggak sih secara saintifik gitu ya. Tapi di media, terutama media mainstream, ini kan istilah yang sangat populer. Kita hampir tidak pernah bisa mengabaikan ada istilah ini, istilah politik global, politik internasional, seperti itu. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan global politik ini, dan kaitannya dengan hak-hak perempuan, kaitannya dengan apa yang dihadapi oleh perempuan secara khusus, seperti itu. Apa yang sedang terjadi, dinamika apa yang sedang terjadi saat ini di level global, khususnya secara politik, dan apa sih dampaknya, apa sih yang biasanya direspon oleh perempuan, seperti itu. Jadi itu diantaranya. Sebenarnya topik ini diinspirasi nggak lain dari beberapa kejadian yang sebenarnya levelnya mungkin nggak global gitu ya, nggak semuanya terjadi secara massal di seluruh dunia, di seluruh pojok dunia, tapi mungkin hanya terjadi di satu negara, tapi ini jadi pembicaraan publik secara global gitu loh. Misalkan kita menghadapi kejadian di Iran, ada polisi yang disebut polisi moral, yang kemudian ada kasus di mana polisi moral ini melakukan aksi kekerasan yang mengakibatkan kematian pada salah satu warga perempuan, Mahsa Amini ya namanya, yang lalu direspon oleh banyak kelompok perempuan di sana melakukan gerakan protes untuk mulai mengupayakan supaya aksi-aksi opresi, terutama atas nama moralitas terhadap perempuan ini, tidak lagi dilakukan oleh otoritas di Iran. Kita juga mendengar cerita tentang pencabutan
legalisasi ya, otoritas untuk melakukan aksi legal terhadap tindakan aborsi di Amerika gitu ya, negara yang selama ini dikenal sangat mendukung liberalisme, individualisme individual, tapi ternyata di tahun 2022 ini gitu ya, hak aborsi yang selama ini menjadi hak dan disupport atau didukung secara legal, malah dukungan legalnya itu dicabut. Kita juga menghadapi fenomena di negara-negara yang selama ini dikenal demokratis gitu ya, di negara-negara yang sangat dikenal sangat inklusif gitu ya, menerima imigran, menerima dalam tanda kutip multikulturalisme, tapi ternyata mulai muncul fenomena-fenomena ekstrim gitu ya, eksklusif dan konservatif. Misalkan bahkan di Swedia sebagai negara yang selama ini merepresentasikan inklusivitas gitu ya, inklusivisme, ternyata mulai muncul juga gerakan politik right wing gitu yang sangat eksklusif, yang anti imigran, yang sangat nasionalis European kayak gitu, yang semuanya harus American first, European first kayak gitu. Dan di situasi di mana sekarang ini global migration, entah karena tuntutan ekonomi atau karena konflik, karena perang, bahkan juga karena urusan yang lebih apa namanya, bukan untuk urusan yang lebih emergensi, untuk sekolah misalnya kayak gitu, yang nggak bisa dihindari lagi sekarang ini. Gimana kita menghadapi situasi yang kemungkinan bisa memunculkan konflik. Satu sisi gitu ya, negara home country mulai memunculkan sikap yang eksklusif, tapi kita juga menghadapi situasi di mana global migration itu bukan fenomena yang nggak bisa ditolak lagi gitu ya, sesuatu yang memang saat ini adalah fenomena yang sudah sangat biasa kayak gitu, entah karena tujuan yang beragam itu. Nanti juga kita bisa lihat situasi di Indonesia, isu apa sih di level nasional atau regional yang juga berdampak atau menjadi pembicaraan publik. Selain kemarin kita baru menyelenggarakan gelaran internasional yang sangat besar ya, G20 atau G20, yang melahirkan 2020 yang lain, A20, B20, dan seterusnya seperti itu. Bagaimana itu juga bisa jadi subjek politik global, apa dampaknya untuk hak-hak perempuan dan seterusnya. Jadi kita ingin melihat banyak sekali apa yang mungkin di kepala kita itu paradoks gitu ya. Satu sisi orang mulai mobile, di sisi lain orang juga nggak suka ada mobilitas seperti itu. Di sisi lain orang mulai selfish, bahkan ya bukan sekedar sangat aware dengan hak-hak individunya, tapi di sisi lain ada kelompok masyarakat yang justru ingin mengontrol gitu loh, individualisme seperti itu atau kebebasan seperti itu. Jadi itu diantaranya yang ingin kita lihat, dan secara khusus nanti kita ingin melihat hal seperti itu dari perspektif atau dari konteks gerakan perempuan, dari konteks hak perempuan. Termasuk nanti kita mungkin bisa membicarakan masih relevan nggak sih misalkan politik, representasi politik perempuan, atau masih penting nggak sih membicarakan tentang partisipasi politik perempuan secara khusus di dunia yang makin sangat fluid ini, misalnya kayak gitu ya. Jadi sekali lagi temanya adalah dinamika politik global dan tantangan hak-hak perempuan. Kali ini kita punya narasumber yang sangat prominent ya, sangat mumpuni sebagai ahli, sebagai pengamat, sebagai akademisi dan sekolah tentang politik. Karena narasumber kita itu memang kalau di tradisi pesantren nyantri dari kecil di bidang political science ya. Inilah narasumber kita, yaitu Dr. Ratri Istania. Saya kenalkan dulu Mbak Ratri, saya biasa manggilnya. Sejak S1 sudah menekuni bidang political science. Satunya itu di FISIP ya, di Universitas Padjadjaran. Kemudian melanjutkan S2 di bidang yang sama, political science, melalui beasiswa Fulbright. Jadi Mbak Ratri adalah Fulbrighter. Jadi
Political Science di Ohio University. Ini juga alma mater saya. Saya juga pernah ngambil satu kelas di Political Science. Nama kelasnya itu Gay and Lesbian Politics in United States. Nggak tahu Mbak Rati kenal nggak sama Profesor Ronald Hunt? Ron Hans namanya ya. Itu saya pernah ngambil kelas dia. Terus setelah dari Ohio, Mbak Ratri melanjutkan S3 di Loyola University di Chicago, Illinois, di Amerika juga, di bidang yang sama yaitu Political Science. Itu Mbak Ratri dan lulus mempertahankan disertasinya tentang pemekaran wilayah kalau nggak salah ya Mbak Ratri ya. Iya, territorial dan konflik. Ya, in konflik tahun 2019. Dan setelah sekitar 2 tahun menjadi visiting fellow di universitas yang sama, itu di masa pandemi, jadi banyak ceritanya ya. Kemudian pulang ke Indonesia juga di tengah-tengah pandemi, juga itu bisa menjadi cerita. Pengalaman personal yang juga bisa dikaitkan dengan refleksi politik gitu ya. Tahun 2021 baru pulang ke Indonesia ya. Saya masih ingat tahun lalu. Hampir bersamaan ya, Mas Farid pulang keluarga juga untuk mulai riset ya. Iya, terus sekarang Mbak Ratri setelah selesai kuliah dan jadi fellows di Loyola University, Mbak Ratri adalah kembali ke alma maternya, kembali bekerja sebelumnya yaitu di Setialan ya, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN, Lembaga Administrasi Negara, menjadi ketua prodi undergrad atau S1 dan juga dosen politik di sana, dan juga menjadi peneliti senior di Populi Center, salah satu lembaga riset politik yang sangat penting di Indonesia juga, yang banyak menghasilkan analisa-analisa politik yang penting dan juga kajian-kajian politik dan juga survei politik di Indonesia ya. Banyak juga menyelenggarakan diskusi-diskusi politik tentang isu-isu aktual politik di Indonesia. Populi Center. Bacanya Populi Center atau Populi Center, Mbak? Kayak Populi Host Populi ya. Nggak sama itu. Populi ya. Ya itu Mbak Ratri. Jadi memang dari segi scholarship atau dari segi akademik, Mbak Ratri juga menekuni political science dan sekarang juga menjadi pengamat, selain juga menjadi akademisi atau scholar bidang political science ini. Jadi cocok dan kajiannya adalah regional politik gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang sektoral politik seperti global politik ini, Mbak Ratri juga punya kepakaran itu. Jadi kita bisa mulai aja. Nah, teman-teman sekali lagi terima kasih Mbak Ratri sudah berkenan menghadiri atau berpartisipasi dalam show ini. Dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Mungkin ada Mbak Ita di sini, ada Kak Musda dari Aceh, siapa lagi Ira tentu saja, dan teman-teman lain. Nanti kita juga akan upload video hasil jadi IGTV ini, IGTV ini ke YouTube, jadi bisa diakses oleh teman-teman lain yang nggak punya. Dan mungkin juga penting sedikit singkat bahwa kegiatan di live Instagram ini juga salah satu dari rangkaian memperingati 16 Days of Activism Against Sexual and Gender-Based Violence yang biasanya dilakukan tahunan dari tanggal 25 November hingga tanggal 10 Desember, yaitu ditutup pada hari HAM 10 Desember. Jadi Let's Talk melakukan rangkaian kegiatan untuk secara khusus memperingati ini, walaupun kegiatannya nggak spesifik dalam konteks perayaan 16 hari ini. Jadi kayak kemarin kita sempat melakukan publik forum atau dialog publik tentang keamanan jaminan kebebasan bersuara khusus untuk aktivisme gerakan perempuan terkait dengan Undang-Undang ITE, dan hari ini kita mengadakan live on Instagram show dengan tema dinamika politik global dan kaitannya dengan hak perempuan. Ini juga kita ada Kak Eli Zarni dari Aceh, juga alumni Ohio University.
Iya, Mbak Eli, Welcome, apa Mbak. kabar? Ya, ini juga feminis sangat penting yang bekerja di akar rumput di Aceh ya. Banyak sekali sumbangannya untuk gerakan perempuan di Aceh. Oke, saya tadi sedikit ngasih pengantar tentang mengapa kita dirasa perlu untuk mengangkat tema ini. Karena kita melihat ada semacam emergensi dalam situasi politik global gitu ya. Ada paradok, ada kontradiksi. Satu sisi seperti tadi, orang mulai bermigrasi kemana-mana, tapi di sisi lain ada sikap eksklusif untuk menolak migrasi itu, ada semangat untuk semakin aware dengan hak hak individu seperti aborsi dalam konteks perempuan, tapi di sisi lain juga muncul aksi dan gerakan politik untuk menolak hal-hal seperti itu, untuk menolak otoritas dan kebebasan individu. Jadi kita ingin tanya apa sih sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Mungkin pertama merujuk ke topiknya dulu gitu ya, global politik seperti yang kita rencanakan. Sebenarnya dari segi istilah gitu ya, global politik ini sebenarnya valid nggak sih gitu loh, terutama dari kacamata akademik gitu ya. Kita memang mendengar ini secara populer ya, familiar di media-media uh, alternatif, di media sosial juga kita juga menggunakannya secara intens. Global politik, politik global ketika ada kejadian-kejadian tertentu yang kemudian menjadi pembicaraan global. Uh, Sebenarnya seperti apa sih global, Mbak Ratri? Apakah ini hal yang harus terjadi secara massal di mana-mana atau kejadiannya nggak harus massal, tapi efeknya kemudian juga jadi pembicaraan publik secara global. Tapi menurut Mbak Ratri sendiri, baik sebagai pengamat maupun sebagai expert bidang political science, gimana sih kita memahami global politik ini atau politik global ketika kita secara khusus membicarakan subjek ini? Terima kasih. Silakan Oke, Mbak. ya. Terima kasih Mas Farid, Mbak Ira ya. Saya ingin menyapa dulu. Tadi ada Mbak Eli dan juga saya lihat ada beberapa di sini mahasiswa saya ya yang ikut bergabung. Saya ingin menyampaikan salam kepada semua untuk di negara Amerika, time zone yang berbeda. Selamat pagi ya, pagi banget ini buat Mas Farid yang menyiapkan acara ini. Dan juga buat yang ada di Indonesia, di berbagai penjuru, Nusantara, selamat malam. Dan juga saya tidak ketinggalan bagi yang mengikuti dari belahan dunia lainnya. Terima kasih Mas Farid. Sebelumnya saya mungkin disclaimer dulu ya, saya bukan ahli gender. Saya senang membicarakan tentang politik karena memang background saya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Farid. Dari mulai S1 saya belajar tentang politik pemerintahan di FISIP Unpad. Dan kebetulan skripsi saya itu mengenai partisipasi. Ini nyinggung ya tentang perempuan. Saya memang ada ketertarikan ke sana, partisipasi politik perempuan terutama dari kalangan akademisi. Itu skripsi saya. Kemudian S2 mulai saya menjelajah karena mendapat kesempatan di Ohio University bersama juga Mas Farid ya, tapi kita beda angkatan ya. Saya mulai tertarik untuk belajar negara lain. Jadi tesis saya itu membandingkan antara desentralisasi Indonesia dan juga desentralisasi di Nigeria. Nah kemudian, nah ini lucu juga, jadi kayak semakin dari bawah ke atas gitu saya belajarnya. Ketika saya di Loyola, saya belajar tentang global politics. Saya lebih ceritanya internasional ketimbang saya belajar mengenai pemerintahan lokal. Tapi disertasi saya belajarnya atau membedahnya tentang politik yang lokal. Nah, itu kombinasi acak-acakan saya itu dalam memperdalam disiplin ilmu political science. Nah, terkait dengan global politics sendiri, saya kebetulan pada saat menjadi fellow, saya mengajar tentang namanya global politics. Tapi di satu sisi yang lain, ketika saya mengajar di dua universitas. Saya mengajar di Loyola, saya mengajar juga di Roosevelt. Di Loyola, namanya itu memang global politics, begitu kan. Tapi ketika di Roosevelt, saya mengajar namanya Intro to IR, International Relations. Jadi kalau kita membayangkan ilmu tentang global politics itu ada hubungannya dengan hubungan internasional,
Akan tetapi kenapa harus global politics? Kenapa nggak pakai IR aja sih, gitu kan? Karena memang terdapat perbedaan mungkin ya dari segi konsep dan teori yang ada dalam hubungan internasional yang lebih heavy ke arah state actors misalnya begitu kan. Berpandangan tradisional bahwa apa yang mendominasi pergaulan internasional itu diawali dari state actors. Kalau berbicara state, tentu kita berbicara state actors. Tapi ketika dunia kemudian berubah jadi flat katanya ya, gitu kan, semakin mendekatkan simpul-simpul konektivitas dari satu negara ke negara lain, ternyata state actors itu sudah bukan jadi pemain utama, begitu. Sehingga yang menjadi pemain utama sekarang ditambah dengan begitu, misalnya NGO, begitu kan, kelompok-kelompok atau civil society, mereka berinteraksi dengan jejaringnya masing-masing dan membentuk satu simpul-simpul yang interconnected, saling sambung menyambung, dan globalisasi itu menyambungkan katanya global north yang didominasi oleh negara-negara dulunya kolonial begitu kan, yang sekarang advance economy, dan juga ke global south yang negara-negara yang dijajah misalnya begitu kan, termasuk Indonesia dalam hal ini. Nah, global politik berusaha mengcapture interkonektivitas antar simpul-simpul, nggak cuma state actors. Globalisasi itu atau global politics itu dalam hal ini ya lebih apa namanya, lebih ke arah politiknya itu menjadi semakin, dunia menjadi semakin kecil karena transformasi terkait dengan misalnya digitalisasi, teknologi, penemuan transportasi yang akan mendekatkan dunia satu ke dunia lainnya. Semua serba cepat dan tidak bisa dicegah proses tersebut karena pada dasarnya manusia itu berhubungan satu sama lainnya, mencoba sedemikian mungkin mencari tahu apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Ada dua, Mas Farid, sebenarnya yang membuat kenapa global politics itu menjadi memikat ya, karena memang banyak sekali sekarang yang namanya global enthusiast begitu kan, yang percaya bahwa networking, yang percaya bahwa peran digital itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, yang percaya bahwa neoliberalisme itu bisa membawa kemakmuran dengan kerjasama multilateral ketimbang bilateral misalnya. Akan tetapi ada juga yang namanya ini, Mas, ada yang namanya global pessimist atau skeptik yang tidak percaya bahwa dunia itu seharusnya tidak seperti ini bekerjanya, itu tidak akan terjadi, itu malah akan membawa bukan kesejahteraan tapi malah penderitaan bagi masyarakat di dunia yang terhubung satu sama lainnya, karena memang dunia itu jomplang gitu. Dan mereka lebih berorientasi pada lingkungan mereka sendiri masing-masing, state mereka masing-masing, bagaimana mendevelop state mereka masing-masing, yang lain nggak usah dipikirin. Nah itu skeptik karena melihat dunia tuh justru jelek atau banyak mudorotnya lah gitu ya dengan adanya globalisasi. Nah itu dua pendekatan seperti itu. Nah dalam global politics diajarkan hal-hal yang berkait dengan international relations tentunya, tapi lebih ke arah bagaimana kita mengkaji dari berbagai macam isu, misal climate change. Climate change kita tidak hanya mengandalkan state actors, kita harus juga melihat aktivis-aktivis seperti Greta Thunberg begitu kan, aktivis yang berusia 19 tahun itu bisa mendiseminasikan pemikiran atau informasi yang dia dapat dan memperjuangkan tentang climate change menurut pemikiran dia sebagai seorang anak muda. Dan itu ternyata bisa pemikirannya bisa diteruskan oleh banyaknya muncul aktivis-aktivis lingkungan yang usianya mungkin lebih muda dari dia. Dan itu yang bagus dari globalisasi begitu. Nah itu yang dipelajari. Tapi kita juga bicara tentang war misalnya. Apa yang terjadi apabila satu negara sekarang menyerang negara lain? Apa yang terjadi? Tidak hanya negara menyerang negara lain, akan tetapi non-state actors kita harus perhatikan juga. Teroris misalnya, itu kan bukan state, tapi mereka beroperasi seperti halnya state yang memiliki juga struktur organisasi, tapi struktur organisasi tidak persis seperti state.
tapi mereka bisa mematikan apabila tidak bisa dibendung. Nah, itu ada dua hal yang kontradiktif. Dan tadi tepat sekali yang disampaikan oleh Mas Farid ya, the global paradox. Di satu sisi kita butuh globalisasi, di sisi lain kita harus hati-hati dengan globalisasi. Mungkin begitu dulu pengantarnya. Ya, terima kasih Mbak Ratri, pengantar yang sudah sangat kompleks dan komplit ya, sudah menyentuh poin kompleks tentang global dan global politik ini. Dan saya pikir tadi yang paling penting bahwa yang menandakan atau menjadi variabel penting dari global politik ini karena interkonektivitas gitu ya, kesaling terkaitan, makanya nggak melihat sekecil apapun eventnya gitu ya, kejadian atau kasus politiknya itu, bahkan di level personal seperti tadi gerakan politik untuk menyadarkan tentang dampak climate change yang dilakukan oleh siapa tadi namanya, lupa Mbak? Greta Thunberg. Ya, Greta Thunberg ternyata bisa menjadi isu politik global karena kita merasa terkoneksi dengan isu-isu, dengan topik yang sedang diangkat oleh aktivis ini gitu ya. Jadi kita nggak melihat sejauh di mana kejadiannya, siapa yang melakukan event dan kejadian politik itu. Yang paling penting kita merasa punya relasi, punya konektivitas. Dan yang sekarang saya pikir juga yang digarisbawahi oleh Mbak Ratri, jika selama ini atau dulu relasi itu masih tersentralistis terhadap peran-peran yang dilakukan oleh state atau negara gitu ya, yang istilahnya itu G2G gitu ya, or S2S. Sekarang itu juga makin berkembang aktor-aktor politik lain gitu ya, bahkan yang tadi dicontohkan Mbak Ratri, aktor politik individual dan personal sekalipun bisa menjadi penentu dari global politik ini gitu ya, bisa membuat kita merasa terkoneksi dengan apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain. Dan juga yang paling penting adalah ketika bicara tentang global sekarang itu tidak tersentralisis pada negara-negara yang selama ini dianggap menjadi kekuatan global gitu ya, seperti Amerika yang selama ini dikenal sebagai polisi dunia. Sekarang lagi tidak ada lagi istilah polisi dunia karena kekuatan politik global tadi. Kita bahkan bisa bicara politik global dengan mengangkat negara-negara yang selama ini mungkin kita nggak kenal gitu ya, di Karibia, di Pacific Islands gitu dan lain-lain sebagainya, karena kita tahu ada kejadian seperti tadi climate change yang dampaknya ke negara-negara itu yang mungkin dalam 10-20 tahun lagi menurut kajian negara-negara kepulauannya akan extinct gitu ya. Kita ikut memikirkan gimana dampak. Juga tadi soal perilaku politik yang lain gitu ya, yang memunculkan paradok, salah satunya paradok globalisasi, di mana kita merasa perlu mobile, tapi di sisi lain juga kita perlu merasa melindungi nilai-nilai tradisional dan budaya kita sendiri seperti itu. Dan itu semuanya memunculkan kompleksitas, dan kita tahu ada segmen yang kita merasa perlu untuk membicarakan secara khusus situasi itu dari konteks gender gitu ya, karena ada dampak khusus buat perempuan dan juga ada dampak khusus dari kelompok-kelompok gender yang minoritas seperti LGBT dan seterusnya. Tapi mungkin Mbak Ratri bisa mengelaborasi lebih lanjut, kira-kira kalau kita bicara global politik kontemporer gitu ya sekarang ini, selain soal globalisasi, soal climate change, kira-kira kejadian apa sih yang bisa menjadi contoh bahwa kita sekarang sedang berada dalam atau kita atau situasi atau kejadian yang bisa dirujuk ketika kita bicara tentang global politik ini, selain tadi soal globalisasi, soal migration, soal climate change. Tapi kira-kira apa lagi sih, kalau tadi saya nyontohin kejadian di Iran, perlu nggak sih kita menjadikan apa yang terjadi di Iran juga sebagai salah satu topik global politik misalkan? Jawaban untuk yang terakhir perlu. Nah, mulai dari situ dulu. Kalau kita memperhatikan bahwa dunia itu interconnected, informasi tidak bisa dibendung. Informasi tidak bisa dibendung itu satu bisa bisa baik ya, karena semua terekspos dengan informasi yang real time dalam satu waktu yang sama. Buka TikTok yang sama atau YouTube yang sama, kemudian kita tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Tetapi juga bisa jelek akibatnya apabila kita tidak bisa menyaring informasi yang
yang kita dapat begitu, dan keterampilan kita untuk menyaring informasi itu berkaitan dengan pendidikan tentunya. Nah, beberapa event-event yang saya kira terkait dengan globalisasi, suka atau tidak suka, pandemi COVID-19 ini adalah event yang bisa dianggap sebagai global. Dan global politics pun masuk di situ. Karena apa? Di dalamnya siapa saja kita bisa mengidentifikasi ya aktor-aktor yang terlibat di dalam upaya misalnya penanggulangan COVID-19, mulai dari state actor sampai non-state actors. Di situ ada peran misalnya yang diambil oleh lembaga atau foundation seperti Bill and Melinda Gates misalnya, untuk mereka berjuang agar tersedianya vaksin untuk mereka-mereka yang tinggal di negara-negara yang developing ataupun less developed. Itu bisa merupakan satu contoh bentuk bagaimana adanya solidaritas. Walaupun kita harus skeptik juga ya, karena ini bisa jadi juga merupakan satu satu upaya yang berkaitan dengan tentu perdagangan, dan kita tidak bisa memungkiri itu terjadi. Tapi event semasif pandemi itu bisa menjadi satu contoh bagaimana global politics itu bisa kita jadikan sebagai cara pandang ya terhadap satu event. Event lainnya tadi kebetulan karena Mas Farid sudah menyinggung tentang Masa Amini ya, Masa Amini di Iran tersebut. Begitu cepatnya peristiwa yang terjadi di Iran, yang kebetulan memang rejim yang berkuasa sekarang itu sangat otoritarian, dengan pendekatan yang membuat generasi muda terutama di sana itu berteriak dan ingin sekali untuk memberontak karena mereka merasa seperti tercederai, terutama di sini yang bisa disebut sebagai kaum muda itu milenial, Gen Z, yang mereka mungkin tidak punya pengalaman revolusi Iran di tahun 79, tapi mereka melihat kondisi sekarang kok rejimnya seperti ini begitu kan, padahal 79 itu revolusi itu dibantu oleh kaum muda, tapi kaum muda yang dulu berbeda dengan kaum muda yang sekarang mungkin, karena pengalamannya pun berbeda, dan pengalaman masa sekarang itu tidak menjadikan anak-anak muda paham apa yang terjadi di masa lalu. Yang mereka lihat adalah rejim sekarang itu opresif gitu. Nah, apa yang terjadi terhadap Masa Amini itu viral dan kemudian menimbulkan satu rasa empati dan simpati dari tidak hanya perempuan tapi juga kaum muda, kaum vulnerable di berbagai belahan dunia begitu. Terlepas dari jilbab atau bukan jilbab, buka atau tutup begitu, bukan itu, tapi opresifnya satu rejim itu yang harus kita garis bawahi. Nggak usah dong pakai membunuh. Buat apa membunuh begitu kan? Kenapa tidak ada dialog? Ini menarik juga karena saya bilang sama Mas Farid ya, atau Mbak Ira kalau nggak salah. Mbak Ira ini saya lagi ngobrol sama anak saya kan Gen Z ya. Saya pengen tahu pendapat dia seperti apa tentang kejadian yang ada di Iran atau kejadian yang ada di Amerika sendiri mengenai hilangnya hak-hak reproduksi perempuan terenggut dengan hak aborsi itu dicabut, misalnya itu ya, itu contoh. Dan saya mohon untuk yang mendengar di sini, ini adalah event ya, event yang terjadi, bisa jadi itu applied pada culture di sana tapi belum tentu applied pada culture kita, belum tentu begitu kan. Akan tetapi di sini yang harus digarisbawahi kembali adalah hak-hak perempuan misalnya, atau hak-hak gender identity lainnya yang terenggut misalnya. Nah, saya melihat event tersebut bisa menimbulkan sikap solidaritas yang sangat masif gerakan ini. Dan itu diteruskan pada event-event global lainnya. Sebagai contoh misalnya dalam Piala Dunia. Apa yang terjadi pada saat tim Iran melawan Inggris kalau tidak salah, tim Iran itu menolak untuk menyanyikan national anthem. Ya, itu sebagai bentuk perlawanan dari tim Iran terhadap
rezim yang opresif, yang di-trigger ya dari peristiwa meninggalnya atau tewasnya Mas Amin. Dan menurut saya itu efeknya akan luar biasa sekali. Dan itu menimbulkan kesadaran luar biasa bahwa ada sesuatu yang terjadi di belahan dunia yang mungkin menurut Western Society itu sangat berbeda culture-nya ya. Tapi menurut kita agak mirip nih culture-nya gitu. Yang mestinya kalau menurut anak saya itu mestinya hal seperti ini walaupun ini tragik tapi bisa menimbulkan dialog. Globalisasi itu memungkinkan begitu. Memungkinkan untuk menimbulkan kesadaran bahwa kita harus respect each other, respect hak-hak kita, bahwa kita itu sama regardless of gender identity ya. Kita tuh manusia loh. Manusia nggak boleh dong direnggut hak-haknya, hak hidupnya terutama Mas Farid. Nah, berkaca dengan apa yang terjadi di Amerika sekarang, misalnya tentang kasus Roe v. Wade ya, gitu kan, itu sebenarnya itu sudah menjadikan perdebatan sejak kalau tidak salah pemilihan presiden masa Trump ya. Mulai itu gerakan yang begitu polarized begitu kan. Amerika saya melihat apalagi pada saat pandemi itu sudah kehilangan yang namanya median voters. Semuanya ada di ujung kanan dan ujung kiri begitu kan. Mereka sangat-sangat sangat militan memperjuangkan apa yang mereka pikir benar. Dan itu terjadi akhirnya kita lihat ketika konservatif atau Republikan berhasil menempatkan hakim-hakim agung lah istilahnya ya, yang lebih condong ke arah konservatif, yang terjadi adalah pemutarbalikan bahwa hak-hak yang tadi dimiliki oleh perempuan soal reproduksi itu kemudian hilang begitu saja. Midterm election, Mas Farid, ini menarik sekali kalau boleh saya menambahkan. Midterm election, ketika kita membandingkan dengan midterm election sebelumnya, ketika itu perempuan kelihatan berjuang memperjuangkan isu-isu diskriminasi akibat Me Too movement ya, pelecehan seksual yang terjadi dan lain sebagainya, itu memacu gerakan itu. Sekarang ini menarik juga nih kalau kita memperhatikan bahwa yang terjadi di Amerika Serikat sekarang isunya sudah bukan hal-hal yang prinsipil yang tradisional misalnya. Nah sekarang itu yang diperjuangkan adalah hal-hal yang tadinya mungkin tidak pernah terpikirkan. Dan ini perempuan loh yang memperjuangkan. Artinya message satu transmit ke yang lain. Dan di dua kubu loh Mas Farid. Di Republikan ada, Demokrat pasti ada. Tapi ini Republikan pun memperjuangkan seperti itu. Dan terlihat bahwa orang-orang yang didukung oleh Trump tidak terlampau bagus ya untuk segi elektabilitas. Dan itu menurut saya itu nggak tahu nanti itu bisa terjadi di konteks lain, di negara lain, tapi berbeda bentuknya, bukan aborsi mungkin. Tapi saya pengen tahu itu, apakah akan terjadi 2024 misalnya, isu tentang perempuan apakah akan naik, atau business as usual. Gitu. Iya, jadi makin kompleks ya kita membayangkan dan melihat lebih dalam kejadian-kejadian yang tadi disebut Mbak Ratri. Tapi kita sementara ini bisa mulai paham bahwa ketika kita bicara tentang global politik ini bisa bermacam-macam bentuknya gitu ya. Bisa kejadian itu sangat nasional seperti tadi terjadi di Iran, tapi kemudian efeknya juga menjadi global karena kita bicara tentang opresi, bicara tentang keadilan gender, bicara tentang gender based violence gitu ya. Yang itu dihadapi oleh international public gitu ya, atau international communities gitu ya. Jadi kita merasa perlu bersolidaritas. Kita juga perlu merasa melihat apa yang terjadi di Iran untuk melihat situasi di level nasional dan lokal gitu ya. Karena mungkin opresi berdasarkan gender, gender based violence, opresi terhadap perempuan itu juga bisa terjadi di mana-mana sekarang menjadi isu politik global seperti itu. Tapi juga bisa merujuk pada kejadian-kejadian yang memang terjadi secara massal di level internasional, seperti Mbak Ratu tadi mencontohkan tentang pandemi gitu ya, yang bukan seperti COVID-19, bukan sekedar pandemik dari segi penyakit gitu ya,
tapi juga memunculkan contoh-contoh perilaku politik tertentu gitu ya, bahwa cara kita merespon pandemik, cara kita berurusan dengan pandemik juga merefleksikan sistem dan ideologi politik tertentu gitu ya. Uh, ada ala Trump misalkan kayak gitu, atau Modi yang sangat cuek gitu ya, atau ada politik-politik yang menunjukkan caring dan solidaritas ketika pandemik itu terjadi. Semuanya itu merefleksikan itu gitu, bahwa COVID-19 bukan sekedar pandemik dari aspek atau dari sisi sebagai penyakit gitu ya, tapi juga memunculkan semacam sampel contoh tentang ideologi dan rejim politik tertentu ketika berhadapan dengan pandemi yang merupakan dengan COVID yang merupakan global pandemi tadi. Dan saya pikir tadi Mbak Ratri mencontohkan hal-hal yang mulai menjadi contoh betapa kompleksnya bicara politik global saat ini ya, atau bicara politik sekarang ini gitu ya. Yang seperti tadi soal orang, satu sisi kita merasa mulai kenal dengan gagasan-gagasan tentang multikulturalisme, inklusivisme gitu ya, tentang keragaman, tentang toleransi. Tapi di sisi lain juga seperti tadi, ekstremisme itu muncul. Orang mulai lebih suka memunculkan posisinya yang lebih clear gitu ya, yang lebih jelas bahwa saya berada di kanan, saya berada di kiri. Dan itu juga terkait dengan isu-isu gender, isu-isu perempuan. Seperti tadi Mbak Ratri bilang, soal aborsi di Amerika gitu ya, ada fenomena di mana yang membuat midterm tidak ada red wave gitu ya, yang memenangkan partai politik Republika, itu salah satunya karena partisipasi politik perempuan terkait dengan resistentif terhadap aborsi gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga punya tokoh-tokoh politisi perempuan yang sangat ekstrim mendukung aborsi, anti LGBT seperti Marjorie Taylor Greene misalnya gitu ya. Atau bahkan calon gubernur yang gagal gitu ya. Relay juga sangat ekstrim gitu ya. Jadi seperti itu, satu sisi kita punya kelompok manusia atau kelompok masyarakat yang sangat aware dengan hak-hak individu, tapi sisi lain juga ekstremisme muncul gitu loh. Ini juga mungkin salah satu model atau fenomena di politik kontemporer di mana-mana gitu ya Mbak Ratri. Dan tadi pesan Mbak Ratri saya pikir sangat penting, bahwa election itu yang penting dalam proses bagaimana memanfaatkan kekuasaan politik untuk semakin kondusif atau mendukung hak perempuan gitu ya. Dan kita nanti juga akan punya event yang sama di tahun 2024 di mana memikirkan pemilu ini agar bisa menjadi bagian proses politik yang produktif gitu ya, untuk gerakan perempuan, untuk keadilan gender, untuk toleransi keagamaan gender dan seterusnya seperti itu. Jadi itu penting. Tapi kita mulai tahu betapa kompleksnya bicara tentang politik, terutama politik global seperti itu. Bahkan tadi bahkan hal-hal yang kita pikir nggak berhubungan dengan politik seperti Piala Dunia gitu ya, yang di mata orang mungkin hanya sekedar event olahraga, ternyata bisa jadi bagian dari subjek politik yang sangat penting. Tadi Mbak Ratri sudah mencontohkan gimana pemain tim Iran menggunakan itu untuk melakukan protes terhadap apa yang terjadi di negaranya. Tapi juga di luar Iran, karena kita tahu Piala Dunia kali ini juga sangat kental dengan politik gitu ya. Kita tahu ada isu bribery untuk sampai membuat Qatar jadi jadi tuan rumah, sementara Qatar dikenal sebagai salah satu negara yang banyak melakukan seperti tadi soal opresi terhadap perempuan, domestikasi, kontrol terhadap perempuan, anti LGBT. Bahkan dalam proses persiapan Piala Dunia, saya membaca hampir 6.000 pekerja migran meninggal ketika menyiapkan ikut dalam proses pembangunan stadion-stadion itu gitu loh, karena mereka kepanasan, dieksploitasi, nggak mendapatkan keamanan kerja dan seterusnya seperti itu. Dan itu jadi isu HAM. Banyak
tim sepak bola yang protes gitu ya, seperti tim Jerman, tim Swedia, tim Denmark dan seterusnya. Tapi otoritas FIFA sendiri justru menolak gitu loh protes-protes seperti itu. Itu kan juga kontradiksi gitu ya. FIFA yang selama ini menjadi representasi Barat menolak gerakan-gerakan kritis seperti itu gitu loh. Sementara ada juga representasi Barat yang lain yang berusaha menggunakan Piala Dunia untuk menyuarakan protes secara kritis. Jadi lagi-lagi seperti itu gitu ya. Warna-warninya makin muncul, sangat dinamis, dan kita seperti nggak bisa mengambil satu contoh untuk membuat kesimpulan ini loh yang sedang terjadi di politik global. Kita nggak bisa melihat hanya satu warna gitu ya, karena warna sangat banyak dan itu bisa kejadian berubahnya sangat cepat gitu ya. Mungkin Piala Dunia habis kita punya isu yang lain gitu ya. Seperti sekarang kasus ini udah mulai hilang dan muncul dengan kasus-kasus yang lain seperti itu. Jadi sangat sulit memahami, apalagi kalau kita nggak punya framework atau alat analisa khusus untuk memahami apa yang sedang terjadi sekarang ini. Tapi oke lah, contoh-contoh tadi sepertinya yang dominan itu hal-hal yang dalam tanda kutip negatif gitu ya. Ada opresi, ada pelanggaran HAM, orang juga meskipun kampanye climate change di mana-mana, tapi awareness terhadap climate change masih sangat rendah. Bahkan beberapa politisi menolak climate change gitu ya. Kelaparan juga masih banyak, termasuk yang disebabkan oleh climate change ini. Food shortage dan seterusnya seperti itu. Belum kita bicara tentang toleransi keragaman gender. Jadi sepertinya gelap gitu ya kalau kita bicara tentang situasi politik saat ini. Darurat gitu ya. Tapi menurut Mbak Ratri sendiri seperti apa sih kalau kita melihat apa yang sedang terjadi sekarang ini? Benar nggak sih kalau politik global dengan contoh-contoh tadi bahwa kita sedang mengalami krisis, emergensi, darurat, atau sebenarnya biasa aja kali kayak gitu. Politik ya harus seperti itu, harus ada kejadian janggalnya, harus ada itu adalah warna-warni dari politik seperti itu. Jadi itu pertanyaannya. Kira-kira dalam tanggapan Mbak Ratri, apa sih yang sedang terjadi sekarang ini? Memang emergensi atau ya just business as usual tadi Mbak Ratri bilang seperti itu? Betul, iya. Ini agak sulit juga saya menjawabnya ya, karena kalau kita melihat event, terutama kalau kita melihat tantangan megatrend ya, kalau kita mengambil istilah yang keren itu kan megatrend itu kan challenge-nya sedemikian banyak ya, tantangan disrupsi otomasi misalnya, manusia sekarang sudah beralih ke arah robot-robot, digantikan oleh robot-robot atau artificial intelligence misalnya kan, itu juga tantangan. Kemudian migrasi misalnya yang tadi Mas Farid bilang, manusia itu sedemikian mobile yang sekarang sudah bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah. Terjadi misalnya di Qatar sendiri kan, itu ternyata dominasi penduduknya itu bukan orang Qatar asli begitu kan, sebagai citizen asli, tapi mereka didominasi oleh migrant worker begitu. Sejak tahun 2010 ketika FIFA memberikan kesempatan kepada Qatar untuk menjadi satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah untuk menjadi host Piala Dunia. Pekerja-pekerja tadi Mas Faris sendiri bilang seperti itu, mereka adalah pekerja-pekerja berasal dari Pakistan misalnya, India, Nepal, Bangladesh, bahkan Sri Lanka. Saya kira ya memang kita sedang dalam krisis ya, kalau saya boleh melihat dari kacamata megatrend, penuh so many challenges begitu kan di depan kita, transformasi digital, kemudian kita lihat climate change dan lain sebagainya. Ada negara yang sudah hampir mencapai 2 derajat Celcius di atas pre-industrial level misalnya temperaturnya. Lihat Kenya, lihat Somali, lihat Kenya dan Somali, mereka konflik sekarang kan, begitu kan, karena kelaparan dan lain sebagainya. Kemudian konflik peperangan geopolitik Ukraina Rusia kita tidak bisa pisahkan. Itu akan menjadi konsumsi global politics yang sedemikian sekarang membuat negara-negara kalau boleh diistilahkan, kalau ngambil dari G20, mereka tuh G7,
mereka advance ekonomi yang tadinya mereka merupakan negara-negara super powerful, sekarang mereka harus berhadapan dengan kekurangan energi, kemudian mereka harus mematikan listrik kepada warga negaranya, dan sekarang sedang memasuki musim dingin pula, mereka ada food shortage. Dunia seolah-olah memang terlihat gelap. Akan tetapi dari kacamata saya masih memandang bahwa global politics memberikan kesempatan untuk kita berinteraksi dengan negara-negara lain, aktor-aktor lain, baik itu state actor maupun non-state actor, yang mungkin bisa kita membicarakan hal-hal penting yang selama ini mungkin kita tidak paham, tapi kita jadi paham dan mencari solusi. Begitu. Masalah misalnya eliminations against violence on women and girls misalnya begitu kan, itu tidak hanya dibungkus hanya untuk perempuan dan anak-anak perempuan, tapi kan ini dibungkus untuk berbagai macam identitas begitu kan, dengan berbagai macam tools yang tersedia, dengan berbagai macam platform yang tersedia. G20 salah satunya menurut saya, walau memang keputusan G20 itu non-legally binding. Akan tetapi isu itu kan terus disuarakan. Bahkan APEC kemarin pun, adapted khusus dari, mengambil dari apa yang dikeluarkan dari G20 Summit di Bali. Dan baru pertama kalinya Mas Farid dan teman-teman lainnya, para itu kan ada berapa? 52 para kalau tidak salah dalam deklarasi G20 Bali Summit itu. Satu para khusus didedikasikan Mas Farid untuk berbicara mengenai women empowerment. Itu luar biasa sekali pencapaian, dan ini saya kira prestasi luar biasa dihasilkan dari forum G20 Indonesia Presidensi untuk pertama kalinya. Itu merupakan menurut saya sesuatu yang baik. Masih ada keinginan, artinya walaupun G20 kan hanya G20 ya, 2/3 populasi dunia itu ada di G20 loh, gitu kan. Sepertiga lainnya kita harus menjawab tantangan yang ada di populasi dunia lainnya. Dan apa yang diupayakan melalui kerjasama multilateralism yang ini tidak formal, itu bisa merupakan salah satu bentuk bagaimana menjadi, yuk kita berbicara global North dan global South, ada di mana titik temunya. Itu saya kira kabar baiknya kita masih terkoneksi kok gitu. Dan saya kira sulit dibendung Mas Farid. Kita sudah sedemikian nyaman dengan menggunakan teknologi. Saya dengan Mas Farid terhubung melalui forum Let's Talk ini kan thanks to digital transformation kan. Itu global politics loh. Kalau misalnya kita mau mengkaji dari isu-isu yang ada dalam global politics, itu masuk dalam situ. Itu ada private di situ yang dibicarakan. Private adalah company penyedia platform, Instagram misalnya, Facebook dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita mengesampingkan bahwa ada dua sisi koin yang berbeda dari globalisasi. Makasih Mbak. Ya tadi agak hilang sinyalnya mungkin, tapi sekarang udah balik lagi. Jadi kita tahu gitu ya, di antara kejadian-kejadian politik yang tadi seperti menunjukkan emergensi politik, tentang opresi, tentang pelanggaran HAM, tentang kontrol terhadap kebebasan, terhadap hak individu, tapi ternyata juga muncul gerakan-gerakan lain yang berusaha membuat politik global lebih mendukung hak-hak semua warga negara gitu ya, perempuan, keadilan gender dan seterusnya seperti itu. Dan salah satunya tadi Mbak Ratri mencontohkan tentang keputusan di G20, di G20 terkait dengan pemberdayaan perempuan. Dan kita juga perlu sekali untuk menyambut
namanya, perkembangan teknologi informasi ya, teknologi media yang membuat kita semakin terkoneksi. Dan diantaranya itu juga memunculkan fenomena digital politik ya, yang memberi aspek positif terhadap perkembangan politik itu sendiri. Misalkan kita masih bisa bersuara kritis lewat media-media alternatif ini, kita bisa melakukan hal seperti ini yang membuat kita tetap waras, seperti itu. Kita bisa saling tahu dan menunjukkan solidaritas dan ya gitulah yang seperti ini juga perlu diselebrasi ya, perlu disyukuri bahwa kita masih bisa menyampaikan hal-hal seperti ini, berefleksi dan seterusnya. Mbak Rati, sebelum saya melanjutkan pertanyaan di list, ada pertanyaan dari salah satu audiens, Mr. Prin, mungkin Mas Priyono namanya. Ya. Terima kasih Mas Prin, secara khusus menanyakan tentang apa yang sedang terjadi di Piala Dunia. Di mana Qatar sebagai host melarang acara itu digunakan untuk menunjukkan politik LGBT gitu ya, bahkan untuk sekedar mengibarkan bendera-bendera LGBT dilarang di sana. Beberapa tim sepak bola juga aktivis-aktivis di beberapa negara melakukan protes terhadap sikap politik Qatar seperti itu karena dianggap sebagai salah satu bentuk represi terhadap gender minoritas ya. Walaupun kita juga tahu sikap FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dan selama ini merepresentasikan Barat gitu ya, justru melarang gerakan protes terhadap opresi seperti itu. Mungkin pertanyaannya, perlu nggak sih mengangkat isu politik di pegelaran Piala Dunia ini dan mengapa perlu, dan kedua mungkin bagaimana memahami sikap-sikap yang saling kontradiktif ini gitu ya. Satu sisi ada opresi, satu sisi lain ada protesnya diprotes lagi gitu ya. Jadi terus berurutan seperti itu. Bagaimana memahami situasi seperti ini dalam konteks ya mungkin dalam kacamata political science, atau bagaimana memahami situasi seperti ini supaya kita bisa paham apa sih sebenarnya yang sedang terjadi, perilaku politik apa sih seperti ini yang ditunjukkan minimal dari kejadian-kejadian yang kita anggap bahkan selama ini tidak terkait dengan politik seperti itu. Iya, sekarang tuh semua serba ini ya, serba karena memang informasi itu sedemikian dekat dengan kita ya. Jadi ini tergantung manusianya mau menggunakan itu sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu atau sekedar informasi diserap. Nah, informasi pun ada informasi yang hoax, ada informasi yang memang. Nah, kalau melihat pertanyaan tadi yang disampaikan tentang bendera LGBT yang kemudian dilarang oleh penyelenggara yaitu Qatar ya, sebenarnya saja kan ini FIFA ini harus kita lihat sebagai entitas yang tidak bersih loh mereka itu ya. Mereka itu dagangnya banyak begitu kan. Dan apa yang terjadi ketika Qatar dipilih sebagai penyelenggara Piala Dunia itu juga full of controversies begitu kan. Bagaimana Sepp Blatter waktu itu melobi misalnya Prancis untuk kemudian ternyata memang ada deal di belakang itu terhadap Qatar sehingga mereka memberikan persetujuan. Itu kan itu politik sekali begitu loh. FIFA tidak bisa dipisah-pisahkan bahwa FIFA adalah satu entitas penyelenggara atau organisasi olahraga saja, tapi juga dia bermain politik juga di situ. Dan kita lihat Qatar dan Prancis sekarang kan deal apa? Deal pesawat begitu kan. Itu nggak bisa dipisahkan begitu. Nah, kalau kita berbicara balik ke bendera ya begitu. Ketika dinyatakan bahwa Qatar itu adalah penyelenggara, semestinya saja negara-negara barat yang kemudian diwakili oleh dalam hal ini FIFA itu kan apa namanya lebih ke arah barat ya begitu kan. Paham bahwa penyelenggaraan ini pasti akan memunculkan banyak pertanyaan. Karena Qatar ini mayoritas penduduknya adalah Muslim ya, dan negara ini pun memberlakukan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariah Islam. Mestinya mereka paham itu, dan apa yang mereka lakukan kemudian sosialisasinya itu yang penting menurut saya. Apa sih negara ini tuh apa sih?
komunikasikan itu mestinya lebih dahulu kepada negara-negara lain yang akan menjadi peserta dalam Piala Dunia ini, terutama negara-negara yang mempunyai paham misalnya liberal, begitu kan. Negara-negara yang mereka mengatasnamakan bahwa demokrasi itu sistem yang paling baik di antara semua sistem yang ada. Qatar bukan itu, begitu kan. Lalu kenapa boleh Qatar menyelenggarakan? Kan mestinya ada dialog ya, gitu. Dengan pelarangan bendera LGBT untuk dikibarkan atau ada di apa namanya di venue penyelenggaraan Piala Dunia, mestinya itu dilihat sebagai sesuatu oke, boleh dilihat dari satu kacamata bahwa itu adalah bentuk represi rejim, begitu. Tapi kita harus pahami juga bahwa ini adalah negara ini adalah masyarakat ini punya culture, begitu. Yang perlu kita pahami itu jangan cancel culture kan sekarang kan marak banget gitu orang cancel culture. Culture melihat sesuatu hanya dari kacamata diri sendiri saja. Nah itu yang parah. Kenapa polarisasi itu ada, Mas Farid? Ya karena itu. Karena semakin orang berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya dengan platform apapun, sesuka hatinya, tidak memandang dia itu siapa yang diajak bicara. Netizen adalah segalanya, begitu kan? Netizen adalah Tuhan bahkan, begitu. Nah itu yang saya pikir event ini bagus untuk menunjukkan bahwa kedamaian itu mestinya ada, tercipta melalui event-event yang diikuti oleh berbagai entitas ya, begitu kan, mewakili berbagai macam negara, begitu. Dan itu juga daripada perang mendingan menggunakan media seperti itu. Nasionalisme buta, etnonasionalisme itu mendingan disalurkan melalui event seperti pertandingan sepak bola. Akan tetapi memang ada nilai-nilai yang dibawa oleh tiap negara, tiap manusia-manusia yang datang. Nah itu harus kita sadari, awareness itu akhirnya terbangun. Pada masa Olimpiade tahun 60-an kalau tidak salah, itu banget itu jadi sensasi banget. Ketika ada orang kulit hitam, orang Amerika kalau nggak salah ya, itu memenangkan atletik kalau nggak salah, dan dia menggunakan sikap power ya, people power yang tangannya dikepalkan ke atas. Itu kan kontroversi sekali. Tapi dari foto yang tersebar itu orang terbuka bahwa ada yang terjadi di dunia ini, ada modern slavery misalnya yang terjadi di dunia ini setelah slavery itu diabolish, ternyata ada. Nah sekarang ini kan menimbulkan dialog itu sangat penting ketimbang saling menghujat, saya kira begitu kan. Itu yang saya pikir, ketimbang menyalahkan begitu kan, saya pikir ayo dong ngobrol gitu. Menggunakan dialog. Iya, saya pikir dari event Piala Dunia aja kita belajar banyak gitu ya tentang situasi politik global sekarang ini, tentang aktor ya. Kalau tadi Mbak Ratri di awal bilang selama ini ketika kita bicara politik kita tersentralisir untuk hanya fokus pada institusi state gitu ya. Sekarang kita aware betapa kuatnya dan powerfulnya lembaga-lembaga non-negara seperti FIFA gitu ya untuk menentukan proses politik seperti itu, untuk menentukan. Kita nggak bisa memungkiri bahwa keputusan untuk membuat satu negara jadi host Piala Dunia ini juga adalah keputusan politik gitu, yang implikasinya terhadap negara itu. Seperti tadi dan itu disesali pula lagi sekarang. Seperti itu. Apalagi juga di tengah perkembangan teknologi media yang makin canggih gitu ya, semuanya bisa dimodifikasi gitu loh untuk keperluan sesuai kebutuhan politiknya. Seperti dalam opening ceremony menghadirkan siapa tuh aktor yang ikut membuka, Morgan Freeman ya, yang kemudian berpidato tentang multikulturalisme, tentang inklusivisme, mengajak salah satu tokoh Qatar yang difabel gitu ya. Itu semuanya disimbolisasi bahwa
pagelaran Piala Dunia ini tidak seperti yang orang kritik gitu ya, tentang pelanggaran HAM, tentang anti LGBT. Ini adalah tempat untuk merayakan toleransi, multikulturalisme seperti itu kan. Dan dilihat dari misalnya sekarang ya ini bukan cocokologi ya. Kita lihat siapa yang memenangkan setiap grup ya. Ya. Lihat deh itu kan, itu yang tidak diduga-duga begitu kan, apa namanya, giliran lah gitu. Kasih kesempatan kan, kita perlu memberikan kesempatan. Ini penting sekali Mas, perlu memberikan kesempatan bagi yang tadinya mungkin tidak diperhitungkan, mereka yang tadinya dipinggirkan dari misalnya itu Global South, Global North, itu saya masih pikir itu ada, dan apa namanya, dan bagaimana supaya memperkecil gap antara yang namanya Global North dan Global South. Salah satunya caranya dengan menunjukkan semua bisa kok main bola. Gitu. Iya. Dan bahkan tadi lewat perkembangan teknologi media, bahkan aktor-aktor individual pun bisa terlibat dalam proses politik itu gitu ya. Mengkritik, menyampaikan pendapat, menyampaikan solidaritas, saling berbeda pendapat. Yang paling penting bahwa kita tidak mengkooptasi proses politik itu, tapi membangun dialog untuk sama-sama tahu, memahami situasi lokal, kenapa Qatar melakukan aksi-aksi politik seperti itu, kenapa FIFA melakukan seperti itu. Jadi kita punya pengetahuan yang kaya tentang apa yang sedang terjadi politik, sekarang. iya. Ya, dan itu menjadi bahan untuk kita bersikap gitu ya. Kalau memang itu ada opresi, kita bersikap kritis dan seterusnya. Kalau di larang itu juga ada nilai-nilai atau kampanye tentang multikulturalismenya, kita ambil itunya gitu ya, seperti itu. Jadi ini dunia yang menuntut kita untuk bersikap eklektik gitu ya. Kita cobalah ambil semuanya yang positif itu gitu ya, dan mengontrol diri. Mungkin kemampuan kontrol ini yang paling penting gitu ya. Jadi itu waspada tadi. juga Mas. Ya, waspada Mas Farid. Itu penting, penting banget itu. Ya, Mas Pri mengucapkan terima kasih terhadap respon Mbak Ratri. Katanya nanti hari Senin mau ada diskusi khusus tentang ini. Ya, makasih kepada teman-teman lain yang punya tanggapan, punya respon dan pertanyaan tentang topik yang sedang kita bahas, yaitu dinamika politik global dan kaitannya dengan keadilan gender, dengan hak perempuan. Silakan sampaikan di chat, nanti kita akan bahas. Mumpung kita punya Mbak Ratri yang memang secara khusus mengkaji, mendalami, dan meneliti isu-isu politik di berbagai level, termasuk di politik global ini gitu ya. Oke, Mbak Ratri, tadi kita udah cerita banyak tentang Piala Dunia, Mbak Ratri juga sudah menyentuh COVID gitu ya. Jadi semuanya bisa jadi isu politik sekarang ini gitu ya. Baik karena kita memang meresponnya secara politik, ataupun karena memang kejadian-kejadian itu adalah sebenarnya kejadian politik gitu ya. Nggak murni, misalkan Piala Dunia bukan murni olahraga, COVID-19 bukan sekedar kasus atau kejadian tentang penyakit atau pandemik gitu ya, tapi juga sikap politik, mungkin belajar dari pandemi gitu ya Mbak Ratri. Kita tahu walaupun sudah mulai lewat, tapi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, terutama kalau kita memahami bagaimana cara kita merespon negara-negara, elit, masyarakat merespon pandemi ini juga merefleksikan sikap politik tertentu gitu ya. Misalkan orang yang anti COVID sendiri gitu ya, ada gitu loh, yang anti vaksin, anti sementara orang lain sangat bersolider gitu ya. Belajar dari cara kita baik di level elit maupun di level masyarakat merespon COVID ini. Kira-kira apa tanggapan Mbak Ratri? Sepertinya ada, kalau saya melihat gitu ya, yang paling dominan itu ada dua kubu dari perspektif gender gitu ya. Ada pendekatan yang sangat feminin dalam arti menunjukkan solidaritas, caring gitu ya, menganggap bahwa this is our communal problem gitu ya, kita harus justru saling united gitu ya, bersatu menghadapi bersama. Ada lagi yang sikap-sikap yang sangat dalam tanda kutip maskulin gitu ya, sangat arogan, saya nggak takut COVID gitu ya, saya berani menghadapinya sendiri seperti itu. Dan itu terjadi bukan hanya di level elit tapi juga di level masyarakat gitu ya, seperti itu.
Kira-kira apa tanggapan Mbak Ratri dari cara kita menyikapi situasi seperti itu? Dan saya pikir yang Mbak Ratri tadi bilang, sekarang ini satu sisi kita melihat ada sikap-sikap politik yang solider, inklusif, tapi sisi lain juga yaitu ekstremisme juga menguat gitu loh. Kenapa itu juga bisa terjadi, Mbak Ratri? Ini khusus berbicara mengenai COVID ini menarik, Mas. Cara-cara penanganan to govern ya, bagaimana bukan hanya pemerintah saja how to govern gitu kan. Artinya ada tata kelola di situ melibatkan tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak swasta dan juga masyarakat begitu untuk terlibat bagaimana bersama mengupayakan agar COVID-19 ini bisa dikendalikan, paling tidak begitu. Akan tetapi betul seperti Mas Farid bilang, ada dua hal ekstrim yang terjadi ketika penanganan COVID ini. Kita bisa lihat pada tahun 2020 ketika COVID itu mulai meranjak naik pesat begitu kan. Lihat dari pimpinan-pimpinan dari negara-negara mana sih yang menggunakan pendekatan model drakonian dan menggunakan pendekatan yang lebih soft. Dan mana yang lebih efektif dibandingkan pendekatan model-model otoritarian atau drakonian tersebut. Bagaimana pendekatan model demagogi yang dilakukan oleh Trump, Bolsonaro, dan kemudian Viktor Orban misalnya begitu, dan kemudian disandingkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh misalnya kemarin itu siapa kanseler Jerman itu, kemudian Perdana Menteri dari New Zealand, kemudian Finland, mereka itu perempuan, Taiwan misalnya begitu. Itu salah satu contoh yang sangat heroik, seorang perempuan itu bisa menangani COVID-19 dengan pendekatan yang tidak maskulin. Mereka lebih caring, seperti tadi Mas Farid bilang. Dan itu berhasil kok. Jadi tidak perlu juga harus melakukan, memilih satu pendekatan yang sifatnya maskulin saja, dengan tangan besi, dan kemudian menampilkan diri keluar, menginjeksi diri dia dengan cairan disinfektan dan saya kuat dan lain sebagainya. Nggak perlu seperti itu begitu kan. Tapi sayangnya Mas Farid begitu, pendekatan perempuan-perempuan perkasa tersebut tidak mendapatkan coverage yang proporsional. Dan itu penelitian dari UN Women memperlihatkan bahwa dari 21 kepala negara perempuan yang berhasil mengendalikan COVID di negaranya masing-masing, ternyata tidak mendapatkan coverage yang baik dari media. Justru mereka-mereka yang berkoar-koar dan memperlihatkan sisi-sisi dia powerful, dia berteriak sana sini begitu kan, dengan demonstratif misalnya, itu gaya-gaya demagog kan begitu kan, supaya mungkin memperlihatkan pada masyarakat bahwa jangan takut COVID, saya tidak pakai masker, Anda pun tidak perlu ikut pakai masker, kita semua melawan dengan begini aja gitu kan. Tapi kan kita juga harus mempertimbangkan bahwa ini kan dari sisi kesehatan dan dari sisi sains juga perlu untuk balance ya, gitu. Dan pada hal ini saya melihat pemimpin-pemimpin perempuan tersebut, karena dia tidak terlampau di cover oleh media, mereka ini tidak kelihatan seperti mereka membuat policy berdasarkan sains juga begitu. Saya lupa itu siapa sih kanseler Jerman yang kemarin itu? Merkel, Angela Merkel. Angela Merkel itu kan profesor nanoteknologi ya, gitu kan. Dia saintis loh. Dia dari STEM disiplinnya. Dan dia bisa berpikir evidence based policy making begitu untuk memitigasi pandemi COVID-19. Nggak ada itu yang mempersoalkan, ada di jurnal-jurnal, tapi tidak ada itu bahwa dia begini. Jarang sekali yang mengcover seperti itu. Nah, saya kira perlulah begitu kan pendekatan berbalance antara pendekatan maskulin dan pendekatan yang bersifat lebih ke arah sifat-sifat perlindungan, caring dan lain sebagainya. Masyarakat kan nggak bisa dipaksa-paksa. Mereka harus mengkomunikasikannya juga dengan baik. Iya. Itu. Tadi Mbak Ratri sangat penting ngasih poin tentang coverage media yang sangat jarang ya, yang minim terhadap kontribusi pemimpin-pemimpin perempuan yang menggunakan pendekatan caring seperti itu ya, ketika berhadapan dengan COVID. Saya pikir juga
ini hal yang penting sekali digarisbawahi bahwa cara berpikir tentang politik itu juga masih sangat maskulin gitu ya, sehingga uh, aksi-aksi politik, kebijakan politik, keputusan politik, peran-peran politik yang dilakukan oleh perempuan ini masih tetap termarginalisasi sebenarnya dari Yeah. coverage media mainstream gitu ya, yang memang lebih suka sensasi, mungkin seperti itu ya. Ya, headline, breaking news. Yeah. Sekarang udah dikritik juga, apa newsnya belum komplit sudah disampaikan, jadi setengah-setengah seperti itu. Dan lagi-lagi kalau kita amatis ada efeknya juga ke cara kita berperilaku, merespon dan seterusnya seperti itu. Makanya lagi-lagi saya pikir sangat penting untuk menguatkan kapasitas analitis kita, pemahaman kita, awareness kita gitu ya, bahwa apa kita bisa menyeleksi sendiri informasi yang bertebaran di sana, mencarinya sendiri, memahaminya sendiri seperti itu, karena yaitu media menyediakan semuanya, tinggal kita harus bersikap seperti apa, apakah kita harus tetap dalam proses yang apa namanya tidak kritis, yang tidak aware, terusnya, atau kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada itu untuk memahami minimal gitu ya versi kita dari perspektif dan posisi kita sebagai orang yang menganggap penting keadilan gender, menganggap penting toleransi terhadap keragaman gender, menganggap penting hak perempuan seperti itu, hak-hak individu perempuan dan seterusnya seperti itu. Jadi mungkin yang ya Pak Rati, gimana? Iya, sayangnya Mas Farid itu tadi apa namanya terkait dengan informasi ya. Saya prihatin terus terang karena penetrasi teknologi informasi ya ke negara-negara berkembang begitu kan, seperti halnya India, Filipina dan negara kita sendiri di Indonesia itu berbeda sekali dengan teknologi informasi yang dengan kecepatan cyber optiknya yang sudah begitu kencang, yang bisa kita ngeklik sepersekian nanodetik mungkin kan gitu kan, informasi itu bisa terbuka. Tapi apa yang terjadi di negara-negara seperti kita begitu kan, dan apalagi sekarang yang namanya dominasi bot ya, dominasi informasi yang artificial intelligence itu ternyata lebih besar itu daripada 35% yang interaksinya itu memang betul-betul manusia. Itu World Statistics mengeluarkan informasi seperti itu. Jadi apa yang kita percaya sebagai sesuatu yang benar, kalau kita lihat di media yang hanya sekilas-sekilas saja tapi kita tidak bisa mendalami, itu bisa berakibat buruk dan menakutkan kalau kita tidak punya sources yang lain ya. Di India sendiri itu terjadi. Gimana polarisasi akibat kepercayaan agama tertentu begitu kan, dengan misinformasi selalu feeding di Facebook dibuka tapi nggak bisa juga dicari masyarakat 90% pengguna mobile phone dengan internet, nggak bisa mereka mencari. Akhirnya apa yang mereka buka mereka percaya itu sesuatu yang benar. Filipina kemarin pun begitu. Filipina kenapa kemudian Bongbong terpilih dan kemudian kenapa Sara Duterte, yang mereka semua itu keluarganya itu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, kok terpilih? Ternyata troll yang main. Nah itu kan waduh, ini gimana gitu kan kita menyikapinya. Informasi dari mana kalau misalnya kita tidak dapat dari internet? Itu perlu dipikirkan begitu. Iya, bicara internet itu jadi penting dan menarik dan benar-benar menuntut kita untuk makin mampu gitu ya, makin punya kemampuan untuk mengontrol diri gitu ya. Kayak tadi Mbak Rati mencontohkan level politik yang besar ya, seperti pemilu, pemilihan presiden seterusnya seperti di Filipina. Kita juga menghadapi paradoks yang lain terkait internet dan perempuan. Kita bisa melihat bagaimana perempuan siapapun, apalagi kalau kita bisa mengklaim 170 juta penduduk Indonesia sudah bisa mengakses internet gitu ya. Itu artinya aksesibilitas terhadap informasi dan pengetahuan makin terbuka, tapi di sisi lain gender based violence yang online juga makin meningkat gitu ya. Eksploitasi terhadap perempuan secara virtual dan online juga makin meningkat. Jadi lagi-lagi itu dua wajah itu selalu muncul gitu ya. Dan juga soal perkembangan teknologi informasi, kita berusaha sekuat tenaga untuk membuat
gap antara barat dan non barat makin kecil gitu ya, terutama dari segi ekonomi, dari segi resources. Tapi di sisi lain muncul lagi hal-hal yang membuat gap itu makin menguat, misalkan seperti tadi soal penggunaan sains, teknologi. Siapa sih yang masih mendominasi? Tentu saja mereka gitu ya. Kita bilang 170 juta warga negara Indonesia sudah bisa mengakses internet, tapi seperti apa kualitasnya kan? Informasi apa yang bisa diakses, lagi-lagi seperti itu. Jadi selalu saja muncul, dan itu mungkin yang paling penting memberi catatan kita gitu ya, bahwa isu-isu baru itu muncul, kita selalu harus bisa belajar, dan lagi-lagi kita mungkin gitu loh, karena akses terhadap pengetahuan itu makin terbuka untuk membuat kita juga bagaimana menyeleksi informasi-informasi itu gitu. Satu hal lagi, mungkin kita masih punya waktu sekitar 10 menit, nggak apa-apa ya Mbak Ratri ya? Ya. Banyak lah sekali kejadian-kejadian, kasus-kasus politik, event-event politik yang di level global, atau efeknya itu juga global walaupun kejadiannya sangat lokal, yang bisa kita bicarakan nggak terbatas gitu ya. Dari tadi soal kejadian aborsi di Amerika, masa di Iran, Piala Dunia di Qatar, climate change di mana-mana, kemudian juga banyak hal lagi gitu ya. Terorisme, kita belum bicara tentang terorisme yang saya pikir masih relevan. Gitu. Iya, itu juga masih yang juga akhir-akhir ini juga memunculkan kompleksitas baru, karena kita pikir itu politiknya laki-laki gitu ya. Ternyata juga nggak sedikit perempuan yang terlibat, bahkan terorisme keluarga juga mulai menjadi fenomena ya, sempat menjadi fenomena seperti itu. Jadi itu juga hal-hal yang membuat kita berpikir bahwa bicara tentang politik global itu sebenarnya nggak ada batasnya, apapun bisa jadi isu gitu ya. Apapun bisa jadi. Apalagi sekarang ada perkembangan media dan seterusnya. Tapi kira-kira apa yang bisa kita pelajari Mbak Rati, supaya kita sebagai warga negara, warga dunia bisa ikut berperan gitu ya. Kita tahu ada proses politik formal seperti election gitu ya. Yang kita lihat misalkan dalam kasus dalam kasus Amerika dan Iran. Mbak Rati tadi cerita bahwa saat ini di Iran mungkin mayoritas penduduknya adalah generasi muda yang tidak ikut mengalami revolusi Iran di akhir 1970 itu gitu ya. Yang punya visi berbeda, punya sikap berbeda, pandangan berbeda, lebih progresif dan seterusnya. Tapi ternyata kepemimpinan politik, kekuasaan politik masih dikuasai elit-elit politik tua. Gitu ya. Jadi seperti ada gap, mayoritas adalah kaum muda yang progresif, yang berorientasi dalam tanda kutip modern, maju, dengan lifestyle yang juga sama seperti kalangan muda yang lain, tapi kepemimpinan formal politiknya sendiri sangat konservatif gitu ya. Gimana melihatnya Mbak Ratri? Kenapa ini bisa kejadian gitu ya? Kenapa kelompok mayoritas muda progresif ini nggak bisa menentukan proses politik formal gitu ya, nggak bisa justru menjadi kelompok pengontrol kekuasaan saat ini gitu ya, dan justru diambil oleh kelompok-kelompok konservatif itu, tetap berada di tangan kelompok-kelompok konservatif. Di Amerika juga seperti itu gitu ya. Kita beruntung karena di pemilu midterm terakhir kemarin itu kampanye untuk meningkatkan partisipasi kalangan muda sangat kuat, sehingga akhirnya kita punya hasil yang berbeda seperti itu. Tapi kira-kira seperti apa Mbak Raffi? Kok seperti ada gap gitu ya? Mayoritas progresif, tapi kepemimpinan formalnya justru dikuasai oleh kelompok-kelompok yang konservatif dan tradisional yang itu aja. itu menarik ya. Syukur Mas Farid di ujung kita berdiskusi ini mengangkat isu tersebut ya. Ada intergenerational gap ya, antara yang muda dengan yang tua, yang kebetulan yang tua ini yang berkuasa begitu kan. Ini menarik karena saya juga lagi-lagi ngobrol dengan anak saya yang Gen Z itu. Dia mengatakan bahwa there's way too many old people, Mami, katanya. Terlalu banyak orang tua gitu. Mereka nggak ngerti kita gitu kan, nggak ngerti kebutuhan kita.
Dan saya pikir iya juga ya, selalu saya searching, saya Google berapa umur rata-rata anggota Kongres yang 117 ya kalau nggak salah sekarang Kongres itu 107 kayak ke 117 69 tahun ya. Iyalah rata-rata 69 tahun. Apa namanya, nggak usah ngomongin Alexandria apa namanya Ocasio-Cortez lah, ini lihat yang realnya 69 tahun. Terus kita lihat apa yang terjadi di Iran ya, apa yang terjadi di Iran. Ternyata memang hasil penelitian yang ada itu dari CSIS mengatakan bahwa terjadi gap yang begitu besar antara anak-anak muda dengan rejim yang berkuasa. Rejim yang kemarin tahun 79 itu berkuasa begitu kan, yang dibantu oleh kaum muda pada saat itu, ternyata mereka tidak mengikutkan anak-anak muda untuk masuk dalam pengambilan keputusan. Itu bottom line-nya itu. Sehingga apa yang terjadi, mereka dengan pemikiran kekolotannya mereka berpikir bahwa anak-anak muda yang sekarang, Gen Z dan milenial itu sudah berbeda jauh dengan harapan mereka tadinya ya. Harapan mereka mengenai Iran, penduduk Iran yang ideal menurut mereka. Versi mereka. Versi mereka adalah yang menurut pada paham yang mereka pahami begitu kan. Mereka nggak mau lihat bahwa generasi Iran yang very well educated begitu kan, sangat-sangat berpendidikan, mereka berwawasan luas dan mereka pengennya pergi dari Iran. Mereka nggak pengen ada di Iran karena mereka udah super jenuh dengan kondisi rejim yang ada. Belum lagi mereka memang tidak punya ingatan terhadap rejim yang masa lalu. Filipina pun begitu, tidak ingat mereka terhadap rejim masa lalu. Mereka mencoblos akhirnya, Bongbong dan Sara Duterte. Yang apa yang saya lihat juga di Indonesia terjadi begitu, berdasarkan penelitian yang baru-baru saya dilakukan oleh Populi, saya melihat ada kecenderungan seperti itu, bahwa anak muda itu suka Soeharto, tapi mereka tidak bisa mengkonekkan antara Soeharto ngapain di masa lalu, event di masa lalu, dengan mereka suka aja sama Soeharto. Karena mereka tidak punya ingatan apa-apa juga tentang Orde Baru. Mereka mungkin baca Orde Baru jelek, oke Orde Baru jelek begitu. Soeharto kayaknya bagus. Lah, kontradiktif sekali. Kontradiktif itu. Nah, kok bisa seperti itu? Ternyata itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Arab Spring misalnya pada tahun 2011 kan anak muda yang sehingga revolusi itu terjadi, demokrasi itu masuk, nilai-nilai kebebasan masuk ke Middle East ya, Timur Tengah, kemudian merembet ke apa namanya Egypt dan lain sebagainya, dari Tunisia awalnya. Itu kan karena faktor sosial media dan faktor anak muda. Tapi apa yang terjadi sekarang? Anak muda ditinggalkan dan itu menimbulkan kekesalan. Walaupun kalau kita perhatikan demokrasi itu masih merupakan sistem yang favorit, masih. Akan tetapi banyak yang skeptik tentang pelaksanaan demokrasi itu. Dan saya contohkan, ini ada mahasiswa saya di sini, saya tanya di kelas, siapa yang masih percaya dengan sistem demokrasi? Satu orang aja yang percaya, yang lainnya enggak. Begitu. Nah itu bagaimana? Karena apa yang mereka lihat dari yang namanya demokrasi, hasil proses demokrasi, menghasilkan yang kayak begini. Itu dia yang terjadi. Saya pikir, apa namanya, yang terjadi di Iran pun seperti itu. Sudah jenuh dengan rejim. Kalau bisa ganti, tapi kalau ditanya ganti rejimnya, rejim apa? Nggak tahu juga tuh. Begitu. Nah itu mungkin menarik ya untuk kita lihat ke depan, demokrasi yang dipahami dalam pikiran anak-anak muda itu seperti apa. Tapi kok pengen diganti juga dengan yang kayak apa modelnya begitu. Tematiknya ya. Iya, dan satu hal yang paling parah itu tidak diikutkannya anak muda. Kemudian kalau kita berbicara perempuan itu parah. Pengambilan keputusan itu di dalam ruang-ruang misalnya parlemen itu kan masih sedikit, dominasinya masih laki-laki. Dan isu-isu yang diusung laki-laki dan perempuan, kalau menurut beberapa penelitian begitu kan, itu berbeda coraknya. Nah, kalau kita berbicara mengenai itu, kita nanti berbicara lagi deh. Apakah representasi
versus substansi. Nah, itu kan kalau misalnya dari teori gender mungkin ya, saya biasa dikit-dikit sama dia. Apakah seperti itu? Nah, itu mungkin. Iya, makasih Mbak Ratri, refleksi yang sangat penting di ujung diskusi kita. Saya pikir lagi-lagi kita nggak cukup membicarakan berbagai persoalan yang berkembang saat ini hanya dalam waktu 1-2 jam. Ini harus jadi pembicaraan yang terus-menerus gitu ya. Tadi soal milenial, kita juga di level lain bicara tentang generational gap di rumah tangga gitu ya, di mana orang tua juga makin jarang ngobrol karena isunya sudah nggak nyambung dengan anak-anak gitu ya. Anak-anak ngobrolin tentang sains, tentang teknologi, tentang TikTok. Orang tuanya masih ngobrolin tentang hal-hal yang tradisional, misalkan seperti itu. Jadi komunikasi di keluarga juga Anak-anak makin main jauh. Facebook. Iya, main Facebook seperti itu. Udah ngemain mereka. Ya, jadi update terhadap isu-isu politik lain juga mungkin makin jarang gitu ya. Seperti tadi saya pikir ilustrasi yang sangat penting tentang banyak anak muda yang jatuh cinta dengan tokoh-tokoh politik yang cool gitu ya, seperti Soeharto, Duarte, seperti tadi, mungkin Trump gitu ya, salah satunya karena punya pesona di media misalnya kayak gitu. Sementara mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, apa dampaknya buat kemanusiaan dan seterusnya seperti itu. Sementara mereka juga nggak, dalam tanda kutip, malas mengakses pengetahuan-pengetahuan politik yang substansial seperti itu. Di antara 1.000 sejuta kalangan muda, kita tahu cuma seperti tadi yang dicontohin Mbak Ratri yang jadi aktivis climate change gitu ya. Yang lainnya mana misalkan seperti itu kan. Jadi saya Dan dia pikir pun nggak mau datang loh Mas Farid, dia nggak mau datang ke COP27 karena ya, buat apa? Gitu-gitu jadi aja. ya, mungkin soal perspektif politik masih jadi bagian orang tua, masih juga kuat, meskipun mereka punya penyesalan ketika keputusan-keputusan politik yang diambil oleh kalangan tua ini dampaknya sangat kuat, terutama dampak buruknya terhadap mereka seperti itu. Jadi mungkin ada proses yang penting untuk membuat partisipasi politik itu makin kuat, gitu ya, di kalangan anak muda, terutama juga kelompok-kelompok perempuan gitu ya. Kita tahu, kita belajar dari Amerika terakhir di midterm kemarin gitu ya. Ternyata pemilih terbesar itu salah satunya adalah unmarried woman gitu ya, yang membuat red wave itu nggak kejadian, misalkan seperti itu, karena mereka sangat concern kalau kalau Republika benar-benar menjadi mayoritas membuat keputusan tentang aborsi, misalkan seperti itu akan sangat menyusahkan mereka seperti itu. Dan saya pikir itu mungkin menjadi catatan penting kenapa kita perlu juga bicara tentang politik global supaya kita tahu ada kejadian-kejadian seperti itu. Indonesia sendiri mau welcome, mau menyiapkan pagelaran pemilu 2024. Kita nggak boleh mengabaikan proses ini dan sampai menunggu 5 tahun lagi gitu ya, menyesal kemudian. Saya pikir di tengah apatisme, di tengah skeptisisme, penting sekali untuk mulai memikirkan cara bagaimana supaya partisipasi politik kita makin kuat. Saya juga sekarang mulai sadar Mbak Ratri, selama itu saya belum pernah ikut pemilu walaupun saya sangat aktif menyuarakan partisipasi politik perempuan, tapi di hari H pemilunya saya nggak ikut nyoblos. Sekarang saya menyesal. Saya pikir kita udah harus mulai sadar gitu ya. Proses politik formal itu juga penting di luar proses politik keseharian informal seperti itu. Karena siapa lagi yang memutuskan kalau bukan official gitu ya, otoritas-otoritas yang secara formal memegang kekuasaan itu. Jadi ya kalau kita ingin proses politik formal itu juga punya dampak yang lebih kuat terhadap hak perempuan, toleransi, terhadap keadilan gender dan seterusnya, nggak ada jalan lain, salah satunya adalah menyeimbangkan partisipasi politik informal keseharian dengan partisipasi politik tadi. Dan representasi perempuan juga mungkin masih penting, tapi ini bisa menjadi diskusi lain gitu ya. Penting. Kita sudah berdiskusi lebih dari 1,5 jam sesuai yang dijadwalkan. Terima kasih banyak, semoga banyak pelajaran. Tapi mungkin sebelum ditutup, kalau Mbak Ratri punya closing statement atau closing remark yang mau disampaikan, silahkan. Oke, ini terima kasih ya, ini nggak kerasa sudah berdiskusi sekian lama ya.
Saya kalau ditanya terus saya ngomong terus emang. Saya kira apa namanya, tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Farid ya. Uh, kita jangan sekedar ngoceh aja, berhenti pada ruang-ruang seperti ini, tapi kita action gitu. Masuk ke dalam ruang-ruang publik, ruang-ruang formal, menyuarakan dan aktivitas-aktivitas politik. Jangan sampai perempuan ataupun kaum minoritas itu alergi terhadap politik. Karena itu cara loh, itu tools untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kalau itu demi kesejahteraan, decision making itu memerlukan mereka, begitu. Dengan lebih banyaknya perempuan, dengan lebih banyaknya kaum minoritas untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, itu tentunya akan menciptakan balance. Itu penting sekali. Itu pertama. Kedua, respect culture, begitu. Kemarin saya juga berbicara tentang culture ini dengan si Ayana ya, dengan anak saya. Anda tidak boleh mengata-ngatai orang atau Anda berpikir bahwa Anda itu bisa membela kaum tertentu kalau Anda tidak menjadi mereka begitu. Jangan sosokan begitu. Kita berbicara mengenai hak-hak minoritas, hak-hak disabilitas gitu kan. Dan seolah-olah apa namanya, kita merasa yang paling tahu tentang mereka. Enggak. Mereka yang paling tahu tentang kebutuhan mereka gitu. Tapi kita membantu mereka, memfasilitasi mereka supaya suaranya terangkat. Kita jadi ally misalnya gitu. Tapi bukan kita mendominasi ruang-ruang itu. Mereka dikasih partisipasi untuk mereka yang berbicara ketimbang kita yang menjadi dominasi. Ketiga, expanding, memperluas jaringan, Mas. Jaringan advokasi. Ini penting sekali, saya kira. Dan jaringan advokasi ini akan mungkin lebih besar dan luas apabila memang ada representasi yang bisa kita jadikan contoh. Dalam G20 kemarin, saya senang sekali melihat Jokowi diapit oleh satu menteri perempuan kedua. Itu katanya Charlie Angels lah istilahnya, apapun itu. Tapi lihat loh, mereka yang pejuang-pejuang yang membantu terselenggaranya memastikan G20 ini berjalan dengan baik. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Itu representasi. Dan mudah-mudahan orang-orang yang melihat seperti itu, orang-orang tua melihat ada perempuan-perempuan hebat, mereka kemudian bercerita pada anaknya, kemudian anak-anak perempuan, dan kemudian anak-anak laki-laki juga, bahwa lihat loh, mereka juga bisa loh, perempuan-perempuan itu jadi hebat, kamu juga bisa. Anak laki-laki respect kepada mereka. Itu. Nah, untuk kalau kalangan akademisi ini penting sekali untuk kita semua menjadi agen-agen perubahan, begitu. Dan agen-agen perubahan itu tidak berhenti hanya individu, tapi harus ada jaringan juga, dan jaringan tersebut mungkin dikuatkan oleh lembaga-lembaga seperti kajian-kajian gender. Gitu. Itu sangat penting sekali. Ketimbang kita ketakutan bahwa kajian-kajian gender ini akan membawa ke arah ideologi tertentu, kenapa kita tidak fokus untuk bagaimana kita bisa membantu, memfasilitasi, menolong mereka-mereka yang memang teropresi misalnya gitu. Atau membantu lebih banyak representasi. Terakhir nih Mas, parents. Nah, tadi kita paham bahwa kita itu jauh sekarang ya dengan anak-anak karena ada jeda yang begitu tajam dan anak-anak lebih senang untuk main dengan gadget. Padahal itu kuncinya loh, gitu kan. Dan itu ada penelitiannya. Ketidakterlibatan ibu, terutama ibu, untuk proses sosialisasi politik terhadap anak-anak perempuan dan laki-laki itu akan berujung pada sedikitnya atau ambisi politik seorang anak itu lebih kurang. Jadi mereka tidak tertarik untuk politik, padahal politik bisa menolong mereka. Itu mungkin ya. Terima kasih Mbak Ratri, catatan penting terakhir yang sangat menarik. Kita perlu melihat berbagai aspek gitu ya,
pertama memanfaatkan resources, bahwa kita itu sekarang punya gitu ya, walaupun mungkin nggak formal, punya resources, punya power, dan kita perlu menyadari keberadaan itu gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan resources itu untuk kebutuhan yang lebih banyak gitu ya, untuk keperluan gerakan politik yang kita percaya itu uh, baik dan benar dalam versi kita gitu ya, sehingga uh, politik-politik yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita percaya tentang nilai kemanusiaan, tentang keadilan, tentang justice, tentang anti opresi itu nggak dominan gitu ya. Kita bisa menjadi alternatif. Kalau tadi Mbak Ratri bicara tentang skeptis yang dominan terhadap demokrasi dan HAM, tapi ketika ditanya alternatifnya nggak ada, mungkin ini satu space yang bisa kita pikirkan gitu ya, mencari alternatif lain, demokrasi yang kemudian tidak mudah dimanipulasi, misalkan kayak gitu. Lagi-lagi jatuh untuk kepentingan sendiri. Tadi juga di akhir Mbak Ratri mengambil poin yang sangat penting tentang peran keluarga gitu ya. Kita berusaha di tengah generational gap, di tengah teknologi yang makin, yang satu sisi mendekatkan tapi di sisi lain menjauhkan gitu ya, berusaha untuk tetap punya interaksi yang intensif gitu ya, di antara anggota keluarga, sehingga transfer knowledge, transfer kesadaran itu juga terjadi di level yang paling kecil di keluarga itu. Dan yang penting tadi Mbak Ratni mengangkat poin tentang pentingnya peran para intelektual gitu ya, para sekolah, akademisi, peneliti untuk juga terlibat lebih dalam proses-proses politik seperti ini. Jadi nggak cuma jadi menara gading gitu ya. Kajiannya juga harus bisa memunculkan kesadaran baru tentang politik dan seterusnya seperti itu. Dan saya pikir peran-peran dosen itu penting sekali gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kritis tentang bagaimana situasi politik sekarang, peran kita sebagai warga negara, terutama generasi muda itu jadi sangat penting. Lagi-lagi dalam waktu 1-2 jam ini kita nggak bakalan habis ngomongin problem penting ini, apalagi kalau kita nanti lebih spesifik ke isu-isu perempuan, isu-isu tentang minoritas dan seterusnya gitu ya. Jadi kita berharap pembicaraan ini mendorong pembicaraan-pembicaraan lain, proses-proses reflektif dan kritis lain yang bisa membuat gerakan politik yang berkeadilan, berorientasi anti opresi itu juga makin kuat. Sekali lagi terima kasih kepada semua audien, Mbak Ratri, terima kasih banyak, really appreciate it, yang hadir secara volunteer gitu ya di acara ini. Sangat bermanfaat pengetahuan dan informasi yang dibagikan. Sekali lagi terima kasih. Sebelum ditutup, seperti saya bilang tadi, bahwa Let's Talk dalam rangkaian acara merayakan 16 hari aktivisme juga mengadakan acara lain. Seperti saya bilang tadi, sudah ada 2. Kemarin kita mengadakan public forum tentang jaminan keamanan bersuara untuk aktivisme gerakan perempuan, dan hari ini kita membicarakan secara khusus tentang dinamika politik global dan kaitannya dengan hak perempuan. Nanti tanggal 4 Desember kita punya talk show lewat Zoom, tanggal 4 Desember jam 19. Temanya itu memahami transgender di Indonesia gitu ya. Istilah atau komunitas atau warga negara yang sudah sangat familiar dengan keseharian kita. Kita mendengar istilah waria, transpuan, transgender, priawan dan seterusnya. Tapi sebenarnya apa sih ini gitu ya, dari segi identitas kita nggak pernah mendengarkan langsung pengalaman mereka. Jadi kita nanti akan secara khusus mengadakan talk show ini, mengundang beberapa teman transgender. Ada Bisu Eka dari Sulawesi, mewakili transgender tradisional gitu ya. Kemudian juga ada Fikri Abdillah, seorang transmen atau transpria. Kemudian juga ada Mbak Sintaratri, seorang pengasuh pesantren Waria Al-Falah di Yogyakarta. Kemudian ada Tariska Indri, aktivis transpuan di Bali. Ada Jessica, seorang transpuan grassroots dan juga kontributor Konde yang banyak menulis di konde.co. Kemudian satu lagi Hendrika Mayora, seorang aktivis transpuan dari Indonesia Timur. Jadi kita berusaha memahami transgender
dengan segala keragamannya, latar belakang geografis, latar belakang kelas mungkin gitu ya. Karena kita tahu itu menentukan latar belakang etnis juga mungkin menentukan seperti itu. Jadi kita pengen mencoba lebih dekat memahami apa sih transgender, siapa sih mereka gitu ya, pengalaman apa yang mereka dapat dan termasuk juga pengalaman opresi sekaligus negosiasinya gitu ya. Selama ini mereka masih menjadi kelompok minoritas, termarginal, bagaimana mereka melakukan proses resistensi dan negosiasi. Jadi nanti moderatornya adalah Mbak Irmia Fitria, seorang feminis antropologis dan peneliti gender dan seksualitas, seorang aktivis humanitarian juga. Catat waktunya 4 Desember lewat Zoom jam 19.00. Kemudian tanggal 10 Desember di hari terakhir perayaan 16 hari yang juga termasuk hari HAM internasional, kita akan mengangkat tema, public forum mengangkat tema tentang lembaga-lembaga HAM di Indonesia dan kaitannya dengan pemenuhan keadilan gender sebagai hak warga negara dengan disabilitas. Jadi gimana Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, kemudian juga komisi-komisi HAM yang lain ikut memikirkan gerakan keadilan gender atau pemenuhan keadilan gender dalam konteks disabilitas ini. Catat waktunya tanggal 10 Desember jam 19 yang akan menghadirkan salah satu komisioner Komnas Perempuan, Cak Fu atau Bahrul Fuad, komisioner Komnas HAM yaitu Mas Hari Kurniawan, Ketua Komisi Nasional Disabilitas Ibu Dante, kemudian juga 3 perwakilan dari NGO atau lembaga masyarakat yang secara khusus menangani hak-hak disabilitas, yaitu dari Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia, kemudian dari PESDI, yaitu Mbak Dewi Cakrawinata yang secara khusus mengadvokasi hak-hak disabilitas intelektual gitu ya, yang juga bagian penting dari warga negara terkait dengan keadilan gender ini. Jadi itu, dan nanti terakhir di luar 16 hari tanggal 17 Desember kita juga punya talk show tentang kekristenan dan kekerasan seksual. Jadi ini serial tentang kampanye menguatkan peran dan kontribusi agama-agama terhadap gerakan anti kekerasan seksual. Sebelumnya kita sudah melaksanakan talk show tentang kekerasan seksual dalam konteks Islam dan dalam konteks Katolik. Nanti tanggal 17 Desember jam 19.00 kita akan mengangkat tema yang sama, kekristenan dan kekerasan seksual di Indonesia, dengan menghadirkan beberapa pendeta. Ada pendeta Ceki Manuputi, Wakil Ketua Perkumpulan Gereja-Gereja Indonesia atau Gereja-Gereja Kristen Indonesia. Kemudian ada Pendeta Lis Marantika, seorang feminis Kristen. Ada juga Pendeta Ira dari Kupang, seorang feminis teolog Kristen. Dan juga ada Mbak Silvana Apitule, juga seorang feminis Kristen. Dan salah satu lagi adalah pendamping komunitas di Sumatera Utara. Semuanya akan lengkap hadir tanggal 17 Desember jam 19. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Secara khusus very special thanks to Mbak Ratri yang sudah meluangkan waktu berbagi informasi dan pengetahuan poin-poin yang sangat penting terkait dengan tema malam ini, yaitu dinamika politik global dan hak perempuan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Salam sehat semua, salam solidaritas, dan salam keadilan untuk kita semua. Terima kasih. Saya tutup diskusinya. Selamat malam Mbak Ratri. Malam, salam sehat. Salam buat Mbak Ira, salam buat Alek, salam buat Jack. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi.